Bapak Mama semua yang hadir saat ini, salam. Sekali lagi salam. Bapak Mama yang terkasih, hari ini kita rayakan Jumat Agung, kematian Yesus Kristus, dan tidak disangka kita diguyur hujan yang lebat. Maka Bapak Mama pilihan kita adalah mau datang gereja atau tidur di rumah. Itu pilihan Bapak Mama. Artinya bahwa Bapak Mama semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang berhikmat yang memilih tepat. Walaupun hujan deras, tetapi itu tidak mengurangi, tidak membatasi Bapak Mama untuk datang beribadah. Amin. Ya. Jadi hidup ini adalah pilihan. Jadi semua yang hadir ini memilih untuk beribadah, itu pilihan. Dan orang yang di rumah dan tidur itu juga pilihan. Tetapi dari pilihan itu Bapak Mama orang bisa membedakan mana yang pilihan yang tepat dan mana yang tidak tepat. Bapak Mama semua orang Kristen hari ini di mana saja merayakan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kalau orang merayakan kematian berarti bahwa di situ dia melakukan perenungan di dalam dirinya. Dan kalau orang benar, biasanya kalau orang benar, kalau ada yang mencoba untuk mempersalahkan dirinya, pasti dia akan berusaha untuk membela dirinya karena dia tidak salah. Dia akan memperjuangkan kebenaran karena dia tidak salah. Tetapi bagaimana dengan diri Yesus? Yesus ini adalah orang yang benar. Yesus ini tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi kemudian Yesus dituding bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia melakukan kesalahan. Tetapi Yesus tetap diam. Dia tidak membela dirinya. Berbeda dengan kehidupan kita sebagai manusia, sangat berbeda. Mungkin ekspresi kita berbeda ketika kita melakukan kebenaran lalu orang mencari kesalahan. Berbeda dengan kita melakukan kesalahan dan orang menyudutkan kita, itu berbeda. Tetapi ada juga yang salah, tetapi dia akan mempertahankan dirinya padahal dia salah. Tetapi kita harus belajar dari Yesus bahwa walaupun dia benar, tetapi dia tunduk. Dia diam dan menjalani via dolorosa atau jalan penderitaan. Bapak Mama saudara-saudari, kita perhatikan teks kita di pasal-pasal sebelumnya. Ada dua pengadilan yang Yesus jalani. Yesus diperhadapkan dengan dua pengadilan sekaligus. Kalau dalam pengadilan Bapak Mama, itu orang yang bersalah. Dibawa ke pengadilan, itu adalah orang-orang yang bersalah. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Yesus tidak bersalah tetapi kemudian dia digiring dan dibawa ke pengadilan. Sangat tragis apa yang dialami oleh Yesus. Pengadilan pertama yang dialami oleh Yesus adalah, kalau kita perhatikan di Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai dengan 65, di situ Yesus diperhadapkan di mahkamah agama. Di mahkamah agama itu, Yesus berhadapan dengan yang namanya imam besar. Ketika Bapak Mama, dia ada di pengadilan mahkamah agama, di situ dia mendengar bahwa ada kesaksian palsu terjadi di sana. Banyak orang mulai merekayasa, mulai berbohong,
mulai mengatakan yang tidak benar untuk mempersalahkan Yesus. Ada tuduhan palsu terhadap Yesus. Dan kemudian Bapak Mama imam besar ini dia mengoyakkan pakaiannya. Bagian dari tindakan menghasut. Tindakan memprovokasi banyak orang juga. Seorang imam besar dalam pengambilan keputusan sangat keliru karena mendengar kata banyak orang. Jadi tindakan untuk mengoyakkan pakaiannya atau mencabik-cabik pakaiannya adalah bagian tindakan memprovokasi banyak orang. Supaya orang yang ada di sekitar situ, Bapak Mama, mereka tambah jengkel, emosi, dan tambah buat jahat terhadap Yesus. Dan dalam cerita di pengadilan Mahkamah Agama, salah satu murid, yaitu Simon Petrus. Dia adalah murid yang selalu dan bersama-sama dengan Yesus. Kemana Yesus pergi dalam melakukan pelayanan, Simon Petrus bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kemudian pada saat Yesus berada di pengadilan di Mahkamah Agama, apa yang terjadi? Petrus berdiri jarak jauh. Dia seolah-olah menonton apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh Yesus ketika ada di pengadilan agama. Bapak Mama sakit hati. Kalau orang yang kita sama-sama dalam pelayanan, lalu kemudian ada masalah, dia cuci tangan, lalu kemudian dia jauh dari kita. Kalau kita memposisikan diri kita sama seperti Yesus pada saat ada di pengadilan di Mahkamah Agama, tentu kita sakit. Karena orang yang dekat dengan kita selama ini, justru dia cuci tangan, lalu kemudian dia berdiri jarak jauh dan dia menonton Yesus. Itu Yesus, cerita Yesus ketika dia ada dalam pengadilan Mahkamah Agama. Lalu cerita berlanjut dalam pengadilan yang kedua. Salah apa Yesus? Sehingga ia dibawa lagi ke pengadilan yang kedua di hadapan Pilatus. Kalau kita baca di pasal 15 ayat 1 sampai dengan 15 bacaan Injil Markus. Ketika Yesus ada di pengadilan di hadapan Pilatus, para serdadu, prajurit, mereka membelenggu Yesus. Bapak Mama di sana, Yesus tertekan secara fisik, secara batin, Yesus juga mulai rasa. Bapak Mama di sana, Bapak Mama, banyak orang yang berteriak untuk membebaskan Barnabas dari penjara, lalu kemudian memasukkan Yesus dalam penjara. Artinya bahwa Barnabas itu mendapat kebebasan, lalu kemudian mereka harus segera menggantikan Barnabas dengan Yesus. Jadi teriakan banyak orang, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Padahal Bapak Mama, ketika ada di Yerusalem, mereka menyambut Yesus. Hosana bagi anak Daud. Ya, mereka eluk-elukan Yesus pada saat di Yerusalem. Tetapi kemudian mereka yang berpaling dan berseru, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ketika mereka, Pilatus ini Bapak Mama mendengar teriakan banyak orang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Apa yang ia lakukan? Dia mendengar banyak orang. Dia hendak memuaskan banyak orang.
Lalu kemudian dia mencari aman. Dan saat itu Yesus menjadi korban. Yesus yang tidak bersalah. Dan Pilatus hanya mendengar banyak orang, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus mencari aman. Lalu kemudian Yesus menjadi korban. Orang yang tidak bersalah yang menjalani hukuman. Bapak Mama yang terkasih, ketika dia diserahkan untuk disalibkan Bapak Mama, Yesus digantikan jubahnya dengan jubah ungu. Itu tanda bahwa Yesus itu diolok-olokkan. Bapak Mama dikenakan jubah ungu, lalu kemudian dipakaikan mahkota duri, lalu bertuliskan INRI. Ya, bayangkan Bapak Mama betapa pedihnya Yesus menjalani Via Dolorosa. Penderitaan itu Bapak Mama tidak gampang. Dan dalam perjalanan Bapak Mama Yesus memikul salib, perjalanan yang jauh menuju Golgota, tempat tengkorak. Di sana Yesus disalibkan. Dia dicambuk Bapak Mama, dia dipukul, dia ditendang, jatuh, bangun, jatuh, dan terus berjalan memikul salib. Dan dalam perjalanan menuju ke Golgota Bapak Mama, dia dibantu seseorang yang bernama Simon orang Kirene. Simon orang Kirene ini yang membantu Yesus untuk membawa salib menuju ke bukit Golgota. Karena memang Yesus sudah tidak sanggup. Sudah jatuh lagi, prajurit tendang lagi, pukul lagi. Dan Yesus sudah tidak berdaya. Tetapi ada yang tergerak hati dan ada yang siap menolong untuk membantu Yesus untuk memikul salib. Bapak Mama, jika hal ini terjadi, bisakah kita sama seperti Simon orang Kirene yang hadir dan siap untuk memikul beban orang lain, penderitaan orang lain? Atau ketika kita hadir, kita melihat orang yang menderita, justru kita menertawakan orang yang sedang menderita. Simon Petrus dia tidak menertawakan apa yang dialami oleh Yesus ketika ia memikul salib menuju ke Golgota. Tetapi dia datang segera dan membantu. Itu berarti bahwa kisah ini mengingatkan kepada kita Bapak Mama, kita jangan bahagia di tengah-tengah kesusahan orang lain. Tetapi ketika bagaimana kita hadir untuk membantu dan menolong orang yang susah. Sama juga dengan Yesus Bapak Mama. Dia hadir di tengah-tengah dunia bukan untuk menertawakan umat manusia yang jatuh dalam dosa, yang menderita, tidak. Tetapi dia hadir untuk membebaskan kita dari dosa. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus berada di Golgota Bapak Mama, dia mendapat hinaan, dia mendapat olokan. Bahwa hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Kalau kita baca dalam bacaan kita ayat 29 ayat 30. Itu perkataan Bapak Mama ejekan, olokan. Tetapi Yesus sabar.
Yesus itu adalah orang yang sabar, yang penuh kasih, dan orang yang rendah hati. Dan bagaimana reaksi dengan para imam, kepala, ahli Taurat? Mereka juga sama seperti orang-orang banyak. Mereka mengolok-olok Yesus ketika Yesus ada di salib. Sebab Mama yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita, jangan menertawakan sesamamu pada saat dia mengalami kesusahan. Kalau ahli Taurat, orang Farisi dan orang banyak yang menyaksikan Yesus pada saat disalib, mereka justru senang. Senang karena Yesus disalibkan. Senang karena Yesus susah. Maka kita jangan senang atas penderitaan sesama kita. Bapak Mama, ketika Yesus ada di salib, dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa dan menyadari bahwa dia adalah orang yang sendiri di atas kayu salib untuk menjalani hukuman. Walaupun di salib itu ada penjahat yang ada di samping kiri dan samping kanan yang sama-sama disalibkan. Tetapi secara manusia, Bapak Mama, Yesus seolah-olah berpikir bahwa dia sendiri menjalani hukuman itu. Lalu kemudian Bapak Mama, apa yang terjadi dengan Yesus? Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Bapak Mama, Yesus sudah tidak berdaya ketika ada di salib. Tetapi sangat tragis. Mereka memberikan dia anggur asam. Biasa kalau kita letih, lesu, kita haus, bukan kita mendapat anggur asam, bukan kita mendapat kepahitan, tetapi kita harus mendapat yang namanya kelegaan. Tetapi Yesus tidak. Dia sudah menderita, tetapi dia masih mendapat tekanan dan kepahitan ketika ia ada di salib. Dan ketika ia ada di salib, Bapak Mama, doa yang penuh kasih dan cinta, yang tidak pernah membalas jahat dengan jahat, karena kasihnya besar, maka dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa ini penuh dengan kasih dan cinta kepada kita. Mampukah Bapak Mama, saudara-saudari dan saya, kita mengampuni orang yang telah melukai kita? Mampukah kita sama seperti Yesus yang mengampuni orang yang melakukan kejahatan terhadap kita? Kejahatan itu bukan satu kali, tetapi kejahatan itu berulang-ulang kali, Bapak Mama. Tetapi toh Yesus masih mengampuni. Ini memang pergumulan yang berat dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari semua yang menyaksikan, ada kepala pasukan yang mengagungkan dan mengakui bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan pada saat itu, Bapak Mama, dia menyaksikan peristiwa pengaliban kematian Yesus. Dan dia sendiri mengatakan dari hatinya,
sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini menggambarkan bahwa dia benar-benar mengakui Yesus anak Allah, juru selamat bagi kita manusia. Pengakuannya ini Bapak Mama harus juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita juga harus sama seperti kepala pasukan yang mengaku bahwa sungguh orang ini anak Allah. Kalau kita sudah mengaku dan percaya pengakuan dari hati kita yang dalam, maka kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita sudah mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Walaupun banyak orang yang membenci, banyak orang yang menjauh, termasuk murid-murid yang dekat dengan Yesus. Cerita menarik di sini Bapak Mama, bahwa ada perempuan-perempuan yang disebutkan dalam bacaan kita di ayat 40 sampai dengan ayat 41. Bahwa mereka selalu setia mengikuti Yesus sampai disalib. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yohanes, serta Salome. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Papa Mama yang terkasih, di mana itu laki-laki? Ya. Berarti bahwa laki-laki itu memang pernah setia, sama seperti Petrus. Tetapi mereka tidak setia sampai akhir. Ketika Yesus mengalami penderitaan, disalib, dan mati, mereka lari tinggalkan Yesus. Tetapi yang bertahan pada saat itu Bapak Mama, hanya perempuan-perempuan. Berarti perempuan-perempuan ini hebat. Mereka setia. Amin ya Bapak Mama. Kaum Bapak bagaimana? Makanya kaum Bapak di ibadah-ibadah itu kita lihat persekutuan kaum Bapak, tetapi jadinya persekutuan kurang banyak. Karena setia setengah-setengah. Jadi bukan hanya Bapak saja Bapak Mama. Mama juga kalau setia setengah-setengah berarti sama juga dengan Bapak-bapak juga. Ya. Jadi cerita tokoh perempuan dalam bacaan ini mengingatkan kita Bapak Mama, jangan seperti Petrus yang setia tidak penuh, tidak setia sampai akhir. Ketika ada tantangan, ada penderitaan, dia lari meninggalkan Yesus. Jangan. Tetapi jadilah seperti perempuan-perempuan di mana Yesus berada. Mereka ada di situ. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, penderitaan dan kematian Yesus dapat memulihkan saya dan Bapak Mama. Di salib itu terjadi pemulihan. Di salib itu ada kasih mesra yang Yesus lakukan. Kalau Yesus sudah memulihkan saya dan Bapak Mama, jangan putus asa ketika ada dalam penderitaan. Jangan ada masalah Bapak Mama kita lari tinggalkan Tuhan. Jangan seperti Petrus. Jangan seperti imam besar, seperti Pilatus. Jangan seperti orang banyak yang menertawakan Yesus dalam penderitaan. Tetapi berilah dirimu bersama-sama menderita bersama dengan Yesus. Karena Yesus yang memulihkan kita Bapak Mama. Apapun luka yang ada dalam diri kita Bapak Mama, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah anak-anak, masalah dalam rumah tangga, penderitaan dan kematian Yesus dapat memulihkan kita Bapak Mama. Kalau Yesus memulihkan kita melalui kematiannya, jangan ragu dengan Yesus. Yesus tetap Yesus. Maka percaya harus penuh.
Setia harus penuh. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, kita bisa lari dan tinggalkan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.